Shalom, selamat pagi Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Apa kabarnya hari ini? Ya, semoga Bapak Ibu semuanya dalam keadaan baik, sehat, dan tidak kekurangan suatu apapun. Kita akan bersama-sama mendengarkan berita firman Tuhan yang hari ini diambil dari kitab Matius pasal 13 ayat 1 sampai ayat 17. Namun sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, saya mengajak Bapak Ibu semua tunduk kepala, satukan hati di dalam doa. Mari kita berdoa. Kami mengucap syukur ya Allah, kasih karunia-Mu begitu ajaib bagi kami. Kami bersyukur untuk kesempatan hidup hari ini. Tuhan, kami mau mengisi hari ini dengan hidup bersandar kepada Tuhan, dengan terus mendengarkan firman-Mu, merenungkannya, dan belajar mengerjakannya dalam hidup kami masing-masing. Terima kasih Tuhan, bersabdalah. Kami siapkan hati kami yang subur untuk menerima sabda firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Ibu Bapak yang dikasihi oleh Tuhan, sekali lagi firman Tuhan hari ini diambil dari kitab Matius pasal 13 ayat 1 sampai ayat 17. Demikian bunyi firman Tuhan. Pada hari itu, keluarlah Yesus dari rumah itu dan duduk di tepi danau. Maka datanglah orang banyak berbondong-bondong, lalu mengerumuni Dia, sehingga Ia naik ke perahu dan duduk di situ. Sedangkan orang banyak semuanya berdiri di pantai. Dan Ia mengucapkan banyak hal dalam perumpamaan kepada mereka. Katanya, adalah seorang penabur keluar untuk menabur. Pada waktu ia menabur, sebagian benih itu jatuh di pinggir jalan. Lalu datanglah burung dan memakannya sampai habis. Sebagian jatuh di tanah yang berbatu-batu, yang tidak banyak tanahnya. Lalu benih itu pun segera tumbuh karena tanahnya tipis. Tetapi sesudah matahari terbit, layulah ia dan menjadi kering karena tidak berakar. Sebagian lagi jatuh di tengah semak duri. Lalu makin besarlah semak itu dan menghimpitnya sampai mati. Dan sebagian jatuh di tanah yang baik, lalu berbuah. Ada yang 100 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, ada yang 30 kali lipat. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengar. Maka datanglah murid-muridnya dan bertanya kepadanya, "Mengapa engkau berkata-kata kepada mereka dalam perumpamaan?" Jawab Yesus, "Kepadamu diberi karunia untuk mengetahui rahasia kerajaan surga, tetapi kepada mereka tidak. Karena siapa yang mempunyai, kepadanya akan diberi, sehingga ia berkelimpahan. Tetapi siapa yang tidak mempunyai, apapun juga yang ada padanya akan diambil daripadanya. Itulah sebabnya aku berkata-kata dalam perumpamaan kepada mereka. Karena sekalipun melihat, mereka tidak melihat. Dan sekalipun mendengar, mereka tidak mendengar dan tidak mengerti. Maka pada mereka genaplah nubuat Yesaya yang berbunyi, kamu akan mendengar dan mendengar, namun tidak mengerti. Kamu akan melihat dan melihat, namun tidak menanggap. Sebab hati bangsa ini telah menebal, dan telinganya berat mendengar, dan matanya melekat tertutup, supaya jangan mereka melihat dengan matanya,
dan mendengar dengan telinganya dan mengerti dengan hatinya, lalu berbalik sehingga aku menyembuhkan mereka. Tetapi berbahagialah matamu karena melihat dan telingamu karena mendengar. Sebab aku berkata kepadamu, sesungguhnya banyak nabi dan orang benar ingin melihat apa yang kamu lihat, tetapi tidak melihatnya, dan ingin mendengar apa yang kamu dengar, tetapi tidak mendengarnya. Demikianlah bacaan Injil Tuhan Yesus Kristus. Berbahagialah setiap kita yang mendengar firman-Nya dan mengerjakannya dalam hidup sehari-hari. Haleluya. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, berapa kali Bapak Ibu dan saya mendengarkan firman-Nya? Mungkin berulang kali dan banyak kali. Tetapi bagaimana respon Bapak Ibu dan saya ketika berita firman Tuhan disampaikan? Dalam bacaan hari ini, Tuhan Yesus keluar dari rumah menuju ke danau. Mengapa? Tujuannya adalah supaya tempat itu muat. Karena saat itu ada banyak orang berbondong-bondong, berduyun-duyun ingin mendengar apa yang Tuhan katakan. Telinga orang banyak sudah mendengar bahwa perkataan Yesus ya dan amin. Perkataan Yesus penuh dengan kuasa. Maka tidak mengherankan kalau Yesus itu seperti magnet yang bisa menarik sebanyak mungkin orang untuk mendengarkan firman-Nya. Sekalipun ada motivasi mereka yang tidak sama ketika mereka mau dekat datang kepada Yesus. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, dalam bacaan hari ini kita menjumpai ada berbagai macam respon dari sekian banyak orang yang mendengarkan perkataan Yesus. Ada 4 respon yang dipaparkan oleh Tuhan Yesus Kristus. Dan 3 respon pertama adalah respon sikap yang salah. Mengapa? Ya, ketika orang mendengar firman Tuhan, sama-sama mendengarkan firman Tuhan, memberikan telinganya untuk mendengar, tetapi tidak semua orang memberikan hatinya untuk merespon firman Tuhan dengan benar. Yang pertama, respon yang tidak benar tersebut diungkapkan oleh Tuhan Yesus melalui satu perumpamaan. Apa itu? Yang pertama adalah Yesus memberitahukan bahwa ada seorang penabur yang menaburkan benih. Sebagian benih itu jatuh di pinggir jalan. Lalu datanglah burung dan memakannya sampai habis. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, sebagian benih itu jatuh di tepi jalan. Orang Yahudi yang mendengar firman Tuhan tahu persis bagaimana posisi ladang yang siap ditanami. Tentu di situ akan ada jalan yang selalu dilewati oleh banyak orang, diinjak-injak oleh banyak orang, dan tanah itu yang dipakai untuk jalan itu mengeras dan tidak mungkin dibajak atau dikelola. Dan benih itu jatuh di tepi jalan. Apa yang terjadi ketika benih itu jatuh di pinggir jalan? Datanglah burung dan memakan benih itu sampai habis. Apakah yang salah benihnya? Tidak. Tetapi lokasi, lahan, tempat di mana benih itu jatuh ternyata tidak mampu menumbuhkan benih itu untuk tumbuh di atasnya. Lalu yang kedua, Yesus memberikan gambaran tentang perumpamaan.
sebagian lagi jatuh di tanah yang berbatu-batu dan tidak banyak tanahnya. Ketika benih itu tumbuh, tapi tanahnya tipis, segera matahari terbit, layulah tanaman itu. Ibu bapak yang dikasih oleh Tuhan, sikap hati manusia ada kalanya dijumpai keras, tapi ada kalanya juga dijumpai hatinya penuh dengan batu. Sekalipun sudah dibajak berulang kali, dibuang batu-batunya di tempat yang jauh, tapi masih ada batu-batu yang tersembunyi di baliknya dan tidak diketahui. Karena batu-batu tersebut tetap tinggal di dalam tanah, maka akan membuat benih itu tumbuh dengan subur. Nggak akan tahan lama. Ketika matahari terbit dengan teriknya, maka akan cepat layu lalu mati. Yang ketiga, Tuhan Yesus menggambarkan sikap hati manusia sama seperti tanah yang penuh dengan semak duri. Ketika benih yang baik tersebut jatuh di tengah semak duri, apakah dia tidak tumbuh? Benih itu tetap tumbuh, tetapi semak duri tersebut menghimpitnya, yang bisa membuat pertumbuhan dari benih ini terhalang. Lama-kelamaan pun mati karena himpitan tersebut. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, ketika Bapak Ibu dan saya memiliki sikap hati seperti tanah yang diinjak oleh banyak orang, keras, kita punya sikap hati yang keras, atau mungkin kita memiliki sikap hati yang penuh dengan batu, atau mungkin kita masih banyak semak duri dalam ladang hati kita, maka itu akan membuat kita sulit untuk berakar, membuat kita sulit untuk bertumbuh, apalagi menghasilkan buah. Keinginan duniawi bisa menggoyahkan Bapak Ibu dan saya. Sepanjang hati Bapak Ibu dan saya masih melekat pada keinginan duniawi, maka benih firman Tuhan akan sulit tumbuh subur dalam hidup kita. Namun Tuhan Yesus juga memberikan perumpamaan berkaitan dengan sikap hati yang terbaik di dalam merespon berita firman Tuhan adalah benih itu jatuh di tanah yang subur, dikelola dengan baik, akhirnya menghasilkan pertumbuhan yang sangat baik dan bisa berbuah sekian kali lipat. Di antara keempat respon ini, kira-kira sikap hati Bapak Ibu dan saya ada di bagian yang mana? Mari kita belajar miliki sikap hati, yaitu sediakan hati yang penuh rendah hati, hati yang subur, yang terus dikelola, dibaca, dari keras menjadi subur hingga siap ditanami benih firman Tuhan, sehingga firman Tuhan yang kita dengarkan bersama-sama tidak sia-sia dan hidup kita makin tumbuh, makin kuat, makin menghasilkan buah di tangan Tuhan. Apapun tantangan hidup yang kita hadapi, kita tetap kuat bertahan di dalam keyakinan kita kepada Tuhan. Sekalipun mungkin saat ini Bapak Ibu dan saya menghadapi situasi yang menekan, mungkin kita diperhadapkan dengan keputusan yang sulit, masihkah kita bertahan percaya kepada Tuhan? Masihkah kita bertahan memegang teguh firman yang kita dengarkan bersama-sama? Kiranya di tengah-tengah pandemi corona ini justru membuat Bapak Ibu dan saya makin berserah kepada Tuhan, makin kuat keyakinan kita kepada Tuhan. Tuhan memberkati, Tuhan menjaga, Tuhan melindungi Bapak Ibu semuanya. Salam sehat, tetap semangat di dalam Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, ampuni kami jikalau seringkali dijumpai sikap hati kami dalam merespon berita firman-Mu. Kadangkala kami keras hati,
Bahkan kami dengan kesombongan berkata, firman yang kami dengarkan bukan untuk saya, tapi untuk orang lain. Kami merasa diri kami sudah salah. Kami merasa hidup kami sudah benar. Ampunilah kami Tuhan. Tuhan, kami mau belajar untuk mengelola sikap hati kami, supaya sikap hati kami merupakan ladang yang subur, siap ditanami oleh benih firman-Mu. Tuhan, kami berdoa bagi Bapak Ibu pendengar hari ini, apapun pergumulan yang dihadapi, biarlah tangan Tuhan menuntun, tangan Tuhan menolong dan menopang. Apabila ada di antara para pendengar yang sedang bimbang dan ragu di dalam mengambil setiap keputusan, kiranya Roh Tuhan menerangi sehingga mampu mengambil keputusan yang berkenan kepada Tuhan. Bagi yang imannya goyah oleh karena tekanan hidup, oleh karena kesehatan terganggu, oleh karena keuangan yang terganggu, oleh karena pilihan teman hidup, kami berdoa, biarlah tangan Tuhan yang menolong. Biarlah firman-Mu terus menggema dalam hidupnya, sehingga anak-anak-Mu tetap belajar teguh pada panggilannya, setia pada panggilannya kepada Tuhan, dan tidak mudah meninggalkan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami menyerahkan kami semua dalam anugerah-Mu. Biarlah kesehatan melimpah yang datangnya dari Tuhan memenuhi kami satu persatu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami memohon.